Di Sumatera Barat, keberadaan masyarakat Bugis cukup terasa, terutama di wilayah pesisir. Namun berbeda dengan beberapa daerah lain di Indonesia yang memiliki pemukiman khusus bernama Kampung Bugis, di Sumatera Barat tidak ditemukan komunitas serupa yang secara resmi atau jelas dinamai demikian. Keberadaan orang Bugis di provinsi ini lebih bersifat tersebar dan terintegrasi dalam kehidupan masyarakat setempat. Sebagai suku perantau yang tangguh, orang Bugis memang telah tersebar di berbagai wilayah Nusantara, termasuk sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Penyebaran mereka umumnya terkonsentrasi di daerah pesisir, seperti di Jambi, Riau, dan sebagian wilayah pantai barat Sumatera. Di Sumatera Barat, mereka menetap terutama di kawasan-kawasan pesisir yang strategis bagi kegiatan pelayaran dan perdagangan, seperti pesisir selatan atau sekitar Kota Padang. Masyarakat Bugis yang tinggal di Sumatera Barat tidak membentuk pemukiman eksklusif, melainkan hidup berdampingan dan berbaur secara kultural dengan masyarakat Minangkabau. Proses integrasi ini berjalan secara alamiah, terutama karena adanya kesamaan nilai seperti semangat merantau, perdagangan, dan solidaritas keluarga. Dalam keseharian, mereka tetap mempertahankan sebagian identitas budaya Bugis, namun tanpa membentuk enklave yang terpisah. Dengan demikian, meskipun tidak terdapat satu kampung Bugis yang resmi atau dikenal luas di Sumatera Barat, kehadiran komunitas Bugis tetap nyata dan menjadi bagian dari dinamika sosial yang lebih luas di daerah pesisir provinsi ini. Keberadaan mereka merupakan contoh nyata dari proses akulturasi dan integrasi etnis yang harmonis di Indonesia. Jika menelusuri sejarah awal kedatangan orang Bugis di Sumatera Barat, ketika Arung Palaka melakukan ekspedisi ke Sumatera Barat. Pada pertengahan abad ke-17, Arung Palaka, seorang bangsawan Boneh yang berseteru dengan Kesultanan Goa, menjadi sekutu strategis VOC. Salah satu bab penting dalam persekutuan ini adalah ekspedisi First Parade, sebuah operasi militer yang menyasar pesisir Minangkabau di Sumatera Barat. Dalam ekspedisi ini, Arung Palaka memimpin pasukan Boneh untuk membantu VOC meredam perlawanan rakyat Minangkabau dan memperluas kendali kolonial di wilayah barat Sumatera. Ekspedisi ini bermula dari kepentingan VOC untuk mengamankan jalur perdagangan dan sumber daya di pantai barat Sumatera. Daerah seperti Painan, Padang, dan Pariaman merupakan titik penting dalam jaringan dagang rempah dan emas. Namun, perlawanan sengit dari penduduk lokal Minangkabau yang menjalin kontak erat dengan Kesultanan Aceh menghambat kepentingan VOC. Arung Palaka dikirim oleh VOC untuk menumpas perlawanan ini, memotong jalur komunikasi Minangkabau Aceh, serta membuka jalan bagi dominasi Belanda di kawasan tersebut. Keterlibatan Arung Palaka tidak lepas dari kepentingan pribadinya untuk merebut kembali tanah leluhur di Sulawesi Selatan dari kekuasaan Kerajaan Goa. Aliansi dengan VOC memberinya sumber daya militer dan legitimasi politik. Dalam hal ini, kepentingan VOC dan ambisi Arung Palaka bertemu. VOC membutuhkan kaki tangan lokal yang tangguh, sementara Arung Palaka membutuhkan dukungan militer besar untuk mengalahkan musuh lamanya. Pasukan Boneh yang dipimpin langsung oleh Arung Palaka dikenal disiplin dan berpengalaman dalam pertempuran darat. Mereka menjadi ujung tombak dalam operasi militer di Sumatera Barat. Dengan kombinasi kekuatan VOC dan pasukan Boneh, beberapa kota penting di pesisir seperti Painan, Padang, dan Pariaman berhasil direbut dari kekuasaan lokal. Jalur suplai dan jaringan pengaruh Aceh pun diputus, sehingga membuat posisi Minangkabau semakin terisolasi. Ekspedisi ini membawa dampak besar dalam peta kekuasaan di Sumatera. VOC memperluas pengaruhnya secara signifikan, memperkuat cengkeraman ekonomi dan politik di pantai barat. Sementara itu, Arung Palaka memperoleh keuntungan strategis. Selain dukungan militer VOC, ia juga membuktikan komitmennya sebagai sekutu penting Belanda. Keberhasilan ini menjadi batu loncatan bagi ekspedisinya berikutnya ke Sulawesi Selatan dan akhirnya menumbangkan kekuasaan Goa. Arung Palaka dikenal sebagai tokoh yang kompleks.
Di satu sisi, ia dianggap sebagai pahlawan oleh rakyat Boneh karena berhasil mengakhiri dominasi Goa. Namun keterlibatannya dalam operasi-operasi militer VOC, termasuk penaklukan terhadap bangsa-bangsa lain di Nusantara seperti Minangkabau, menimbulkan kontroversi. Ia tampil sebagai pejuang kemerdekaan untuk negerinya, tetapi sekaligus sebagai instrumen kolonial dalam menundukkan wilayah lain. Ekspedisi First Parade menjadi cerminan bagaimana sejarah Nusantara diwarnai oleh aliansi strategis, perlawanan lokal, dan pergulatan identitas antara pembebasan dan penaklukan. Arung Palaka berdiri di antara dilema itu, sebagai simbol kekuatan yang membebaskan dan sekaligus menaklukkan. Ketika itu, sebagian pasukan Arung Palaka dari suku Bugis yang ikut dalam ekspedisi ke Sumatera Barat melakukan kawin campur atau menikah dengan perempuan setempat. Hal ini bukanlah hal yang luar biasa dalam konteks ekspedisi militer abad ke-17 di Nusantara. Beberapa alasan dan penjelasan historis yang mendukung kemungkinan ini antara lain adalah dalam banyak ekspedisi militer Nusantara, baik yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan lokal maupun oleh VOC dengan bantuan pasukan pribumi seperti Bugis atau Ambon, sering terjadi kawin campur antara tentara pendatang dengan penduduk lokal. Perkawinan ini bisa bersifat strategis untuk menguatkan pengaruh politik atau menjalin hubungan kekerabatan dengan elit lokal. Sosial kultural sebagai bentuk asimilasi selama masa tinggal yang lama. Ekonomi, menikah dengan perempuan lokal membuka akses terhadap lahan, hasil bumi, atau perdagangan. Sebagaimana diketahui, orang Bugis dikenal sebagai pelaut dan petualang ulung. Selain sebagai pasukan tempur, mereka juga sering menetap di wilayah yang mereka datangi. Banyak komunitas Bugis terbentuk di wilayah luar Sulawesi karena ekspedisi, perdagangan, atau pelarian politik. Di Sumatera Barat, beberapa komunitas Bugis sempat tercatat dalam sejarah lokal, terutama di wilayah pesisir seperti Padang dan Pariaman. Ekspedisi Arung Palaka ke Sumatera Barat bukanlah operasi kilat. Ia dan pasukannya mungkin menetap dalam waktu yang cukup lama untuk mendirikan basis militer dan administratif. Dalam masa tinggal itu, interaksi sosial dan kultural tak terhindarkan. Dalam beberapa kasus, pasukan tidak kembali ke kampung halaman, tetapi menetap di wilayah baru. Perkawinan dengan perempuan lokal menjadi salah satu bentuk integrasi itu. Dalam tradisi lisan di beberapa wilayah pesisir Sumatera Barat, terdapat nama-nama keluarga atau klan yang diduga berasal dari migran Bugis, meskipun bukti tertulisnya terbatas. Ini bisa jadi jejak dari interaksi semacam itu, termasuk melalui perkawinan campuran. Walau tidak ada catatan eksplisit dalam sumber utama VOC atau kronik lokal yang secara rinci menyebut perkawinan pasukan Arung Palaka dengan perempuan Minangkabau, praktik ini sangat masuk akal secara historis dan sejalan dengan pola migrasi serta integrasi sosial dalam sejarah Nusantara. Latar belakang migrasi orang-orang Bugis tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial dan budaya yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam keseharian, orang Bugis hidup dalam bingkai nilai-nilai adat yang ketat, di mana salah satu prinsip paling mendasar dan sakral adalah konsep siri, atau rasa malu dan harga diri. Siri bukan sekadar perasaan pribadi, melainkan sebuah sistem etis yang menentukan kehormatan individu maupun keluarga. Ketika siri dilukai atau tercoreng, entah karena konflik, tekanan politik, kekalahan perang, atau ketidakadilan sosial, maka berpindah atau bermigrasi seringkali dipilih sebagai jalan untuk menjaga martabat dan kehormatan diri. Dalam pandangan ini, migrasi bukanlah sekadar upaya mencari penghidupan baru, melainkan sebuah tindakan bermakna yang syarat nilai, sebuah cara untuk memulihkan atau mempertahankan harga diri dalam bingkai budaya Bugis yang luhur. Rasa malu adalah salah satu emosi yang paling manusiawi, yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Ia muncul sebagai reaksi terhadap sesuatu yang kita anggap tidak pantas, keliru, atau bertentangan dengan nilai-nilai yang kita anut.
Menariknya, rasa malu bisa timbul dari dua arah, dari dalam diri sendiri maupun dari luar diri, dari lingkungan sosial tempat kita berada. Masing-masing memiliki karakteristik dan peran yang berbeda dalam membentuk perilaku manusia. Malu yang datang dari dalam diri, atau disebut juga malu karena faktor internal, muncul dari kesadaran pribadi. Ini adalah bentuk malu yang halus dan kadang tak terlihat oleh orang lain, karena bersumber dari hati nurani dan nilai-nilai yang kita pegang erat. Misalnya, seorang pelajar bisa merasa malu dan bersalah setelah mencontek dalam ujian, walaupun tak ada seorang pun yang mengetahuinya. Rasa malu ini tidak membutuhkan penonton, karena cukup dengan kesadaran diri bahwa ia telah bertindak di luar batas moral yang ia yakini. Sebaliknya, malu karena faktor eksternal muncul sebagai respons terhadap penilaian atau reaksi dari orang lain. Rasa malu ini tumbuh ketika seseorang merasa dirinya dinilai negatif, dipermalukan, atau menjadi bahan sorotan di lingkungan sosialnya. Misalnya, ketika seseorang tergelincir dan jatuh di tempat umum, rasa malu bisa langsung muncul karena ia merasa diperhatikan atau bahkan ditertawakan oleh orang di sekitarnya. Dalam kasus ini, malu menjadi semacam alarm sosial yang menunjukkan bahwa ada norma yang dilanggar. Meskipun pelanggaran itu bisa saja sepele atau tak disengaja. Kedua bentuk malu ini saling melengkapi. Malu dari dalam menjaga integritas kita, memastikan bahwa kita tetap berjalan sesuai nilai dan prinsip yang kita yakini, bahkan ketika tak seorang pun melihat. Sedangkan malu dari luar mengingatkan kita akan pentingnya citra sosial dan bagaimana perilaku kita berdampak pada pandangan orang lain. Dalam hidup bermasyarakat, kedua bentuk malu ini menjadi pengendali yang penting. Satu menjaga batin, yang lain menjaga harmoni sosial. Dengan memahami asal-usul dan bentuk rasa malu, kita bisa lebih bijaksana dalam menyikapinya. Malu bukan selalu tanda kelemahan, melainkan bisa menjadi cermin dari ketulusan dan kepekaan moral, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap sesama. Migrasi orang-orang Bugis ke Sumatera Barat tidak dapat dilepaskan dari landasan sosial budaya yang kuat dan telah tertanam lama dalam masyarakatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Bugis hidup dalam kerangka adat yang ketat, di mana konsep siri, rasa malu dan harga diri menjadi inti etika dan moral sosial. Siri bukan sekadar rasa malu pribadi, melainkan penopang martabat individu dan keluarga. Ketika siri dilukai, entah karena konflik, penghinaan atau kekalahan politik, maka merantau menjadi jalan mulia untuk menjaga atau memulihkan kehormatan. Bagi orang Bugis, perantauan tidak hanya untuk mencari nafkah, tetapi juga menjadi laku budaya yang penuh nilai. Merantau berarti meninggalkan akar, namun membawa serta warisan, harga diri, keberanian, dan semangat juang. Dalam konteks ini, migrasi bukan pelarian, melainkan peneguhan jati diri. Kisah migrasi ini menemukan bentuk konkret dalam perjalanan seorang tokoh Bugis bernama Lapulana Deng Marupa, seorang bangsawan dan pelaut dari kampung Benteng di Wajo, Sulawesi Selatan. Di masa silam, Benteng hanya berjarak sekitar 27 km dari Tosora, pusat pemerintahan Kerajaan Wajo. Namun kedekatan geografis tidak selalu menjamin keharmonisan politik dan emosional, terutama saat kepentingan dan harga diri saling berbenturan. Deng Marupa pernah mengusulkan serangan balasan terhadap kampung Tosora kepada penguasa Benteng, yang tak lain adalah saudara kandungnya sendiri. Usulan itu ditolak tanpa penjelasan. Penolakan ini dipandang Deng Marupa bukan hanya sebagai kegagalan strategi, melainkan sebagai penghinaan terhadap solidaritas dan martabatnya. Dalam budaya Bugis, ketika siri terluka dan tidak ada ruang pemulihan di tanah asal, maka merantau adalah pilihan yang terhormat. Dengan semangat pelaut Bugis yang terkenal gigih, Deng Marupa mengambil keputusan berat, meninggalkan tanah kelahiran demi menjaga harga diri. Kepergian itu diiringi semboyan yang kerap menjadi nyawa dalam budaya pelayaran Bugis. Layarku telah kukembangkan, kemudiku telah kupasang, kupilih tenggelam daripada surut.
Pelayaran Daeng Marupa melintasi lautan menuju barat mengalami cobaan berat. Daeng Marupa merantau bukan karena perang melawan VOC Belanda, melainkan perseteruan dengan sekampungnya sendiri di Tanah Wajo. Menurut catatan Residen Belanda O.L. Helfrich, kapal yang ditumpanginya dihantam badai hebat di tengah laut. Banyak pengikutnya tenggelam dan kapal mereka kandas di Indrapura, sebuah kerajaan pesisir di barat Sumatera. Setibanya di sana, nasib buruk belum berakhir. Mereka ditangkap dan perahunya dirampas. Namun setelah Daeng Marupa menjelaskan asal-usul dan tujuan perjalanannya kepada tuanku Sultan Indrapura, pandangan sang penguasa berubah. Ia melihat bahwa rombongan Bugis ini bukan musuh, melainkan tamu yang tertimpa musibah. Dengan kemurahan hati, Sultan memulihkan hak-hak mereka. Daeng Marupa bahkan diterima tinggal di dalam istana dan lambat laun menjalin hubungan yang erat dengan keluarga kerajaan. Fakta menarik lainnya mencuat dari catatan Helfrich. Jauh sebelum kedatangan Daeng Marupa, pedagang Bugis telah lebih dulu menetap di Indrapura dan bahkan membentuk cikal bakal struktur kekuasaan lokal. Seorang tokoh Bugis menikah dengan perempuan bangsawan Pagaruyung, membentuk dinasti yang menggabungkan dua budaya besar, Bugis dan Minangkabau. Ketika Daeng Marupa hidup di istana Indrapura, ia melanjutkan jejak tersebut. Ia dinikahkan dengan adik perempuan Sultan Indrapura, dan dari pernikahan ini lahirlah seorang putra bernama Launus Daeng Mabela, yang kelak dikenal sebagai Sultan Selan atau Sultan Balinam. Dalam dirinya mengalir dua warisan agung, Bugis dari ayahnya dan Minangkabau dari ibunya, membentuk simbol akulturasi yang mengakar kuat dalam sejarah lokal Sumatera Barat. Setelah bertahun-tahun tinggal di Indrapura, Daeng Marupa menerima surat dari abangnya, Laskati, yang mengajaknya pulang ke Wajo. Rindu akan tanah leluhur menggugah hasratnya untuk kembali. Namun Sultan Indrapura hanya mengizinkannya pergi dengan satu syarat. Istri dan anaknya tetap tinggal di Indrapura agar ia pasti kembali. Sayangnya, takdir berkata lain. Tak lama setelah ia pergi, Sultan Indrapura wafat. Dalam keadaan genting itu, dua anak muda, putra sulung sang sultan dan Launus Daeng Mabela, yang tumbuh bersama di istana, diputuskan untuk memimpin kerajaan secara bersama sebagai raja kembar. Keputusan ini menunjukkan betapa dalamnya penerimaan masyarakat terhadap darah Bugis dalam tubuh kekuasaan lokal. Masa pemerintahan Daeng Mabela dan saudaranya menjadi era keemasan Indrapura. Stabilitas politik, kemajuan ekonomi, dan hubungan sosial yang harmonis membuat rakyat mengenang mereka sebagai pemimpin bijak. Kisah migrasi Daeng Marupa adalah lebih dari sekadar narasi pelayaran. Ia adalah kisah tentang kehormatan, keuletan, dan keberanian untuk menata hidup kembali di tanah asing. Dalam budaya Bugis, merantau menjadi jalan untuk membuktikan nilai diri dan memulihkan sirip. Bahkan hingga kini, konflik sosial atau politik di kampung halaman kerap memicu pilihan merantau sebagai cara menghindari aib dan membangun martabat baru. Profesor Andi Zainal Abidin, pakar budaya Bugis, mencatat bahwa bagi masyarakat Bugis harga diri adalah poros hidup. Ketika kehormatan itu terguncang, seseorang akan meninggalkan segalanya untuk membangun ulang harkat di tempat lain. Kisah Daeng Marupa mempertegas makna itu, bahwa dalam reruntuhan kapal seseorang bisa menemukan panggung baru untuk menjadi besar. Melalui pernikahan, keturunan, dan kekuasaan, orang-orang Bugis bukan hanya bertahan di tanah rantau, tetapi juga memberi warna dan arah bagi sejarah lokal. Peran Daeng Marupa dan keturunannya di Indrapura menjadi bukti bahwa diaspora Bugis bukanlah pelarian, melainkan perluasan pengaruh budaya yang anggun dan penuh martabat. Kisah migrasi Bugis ke Sumatera Barat bukan hanya cerita tentang pelayaran atau hubungan dagang. Ia adalah kisah budaya, nilai, dan jiwa. Dari siri yang terluka, lahirlah tekad yang membangun kekuasaan. Dari reruntuhan kapal, bangkitlah dinasti.
Dan dari hati yang rindu kampung halaman, mengalir hikmah bahwa kehormatan bisa diraih kembali, bukan hanya di tanah asal, tapi juga di tanah asing yang menerima dengan tangan terbuka. Dalam Lapulana Deng Marupa, kita menyaksikan potret perantau Bugis sejati. Berani meninggalkan, gigih menaklukkan, dan tetap setia pada akar nilai yang dibawanya dari kampung halaman. Kisah perantauan orang Bugis di pesisir barat Sumatera tak berhenti pada tokoh legendaris Daeng Marupa. Justru dari benih keberanian yang ditanamnya, tumbuh jejak sejarah yang semakin luas, menerobos batas kampung halaman dan melintasi zaman. Estafet kepemimpinan pun berpindah ke tangan generasi berikutnya, yakni Deng Mabela, keturunan langsung dari Deng Marupa, yang kelak memainkan peran penting dalam pertemuan antara kekuatan lokal dan kolonial di Bengkulu. Tahun 1685 menjadi titik balik. Inggris melalui The Right Honorable English East India Company membangun pijakan di Bengkulu setelah terusir dari Banten. Namun situasi di wilayah barat Sumatera tidak mudah. Konflik antar kelompok lokal, sengketa lada, dan ketidakpastian politik memaksa Inggris mencari sosok penengah dari kalangan pribumi yang mampu menjembatani perbedaan. Maka pilihan pun jatuh pada Daeng Mabela, seorang pemuda Bugis dari Indrapura yang telah dikenal karena ketegasan dan kemampuannya berdiplomasi. Bersama rombongan bangsawan dan pengikutnya, Daeng Mabela meninggalkan Indrapura menuju Bengkulu dengan restu istana. Di tempat barunya, peran orang Bugis semakin nyata. Menurut laporan Helfrich pada tahun 1686, keberadaan mereka tak hanya diterima, tapi menjadi bagian penting dalam struktur kekuasaan kolonial. Bahkan kakak Daeng Mabela, Sultan Ende, sempat diangkat sebagai Kapten Kepala Korps Bugis yang bertugas menjaga stabilitas atas nama Kompeni Inggris. Namun kekuasaan kolonial tidak pernah lepas dari intrik. Ketegangan muncul kala Sultan Ende dan pihak Inggris berselisih mengenai kontrol atas perdagangan lada, komoditas yang sangat berharga saat itu. Perselisihan itu menggeser kembali kepemimpinan kepada Daeng Mabela, yang dipercaya kembali menduduki posisi strategis pada tahun 1695. Kepemimpinan Daeng Mabela menjadi titik terang di tengah konflik yang kerap muncul di wilayah utara Bengkulu, terutama di daerah anak sungai yang mencakup Muko-Muko, Bantal, Seblat, dan Ketaun. Di kawasan inilah Daeng Mabela tampil sebagai juru damai, penengah sengketa, dan tokoh penting dalam menstabilkan relasi antara kelompok lokal dan kekuasaan kolonial. Ia menjelma menjadi pengikat, bukan hanya antara dua kepentingan besar, tapi juga antara identitas Bugis dan budaya setempat. Sepeninggalnya, pengaruh Bugis tak surut. Justru sebaliknya, anak cucu mereka terus mewarnai kehidupan politik dan sosial di Sumatera bagian barat, memperluas jejaringnya hingga ke Jambi melalui jalur perdagangan, militer, dan hubungan pernikahan. Keberanian untuk merantau, keteguhan memegang siri, harga diri, dan kemampuan menyesuaikan diri dengan budaya lokal menjadikan orang Bugis bukan sekadar pendatang, melainkan bagian penting dari sejarah daerah yang mereka pijak. Memasuki abad ke-20 hingga abad ke-21, arus migrasi Bugis ke Bengkulu kembali menguat. Mereka mendirikan komunitas-komunitas baru, membangun rumah, masjid, dan sistem sosial yang khas. Salah satu kantong terbesar pemukiman Bugis di Bengkulu berada di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Slebar, Kota Bengkulu. Sementara itu, di bagian selatan, Desa Kungkai Baru di Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, menjadi tempat hidup berdampingan antara petani dan nelayan keturunan Bugis yang tetap mempertahankan identitas mereka. Kampung-kampung Bugis ini menjadi saksi bisu sejarah panjang perantauan yang berakar dari abad ke-17. Mereka bukan hanya datang membawa nama dan keturunan, tapi juga membawa nilai, semangat, dan kontribusi nyata bagi peradaban lokal. Dari Indrapura ke Bengkulu, dari konflik hingga perdamaian, jejak orang Bugis menjadi bagian tak terpisahkan dari mozaik sejarah Sumatera. Sebuah kisah yang menunjukkan bahwa perantauan bukan pelarian, tetapi panggilan jiwa untuk tumbuh,
berperan, dan meninggalkan jejak yang kekal. Di sudut kota Bengkulu, tepatnya di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Selebar, terdapat sebuah perkampungan yang syarat akan sejarah dan identitas budaya, Kampung Bugis. Perkampungan ini dihuni oleh masyarakat keturunan Bugis yang telah lama menetap dan menjadi bagian dari wajah sosial kota Bengkulu. Sejarah Kampung Bugis di Sukarame tidak terlepas dari kisah panjang migrasi dan perantauan orang Bugis dari Sulawesi Selatan. Dikenal sebagai pelaut ulung dan pedagang tangguh, orang Bugis telah sejak lama menjelajah berbagai wilayah Nusantara, termasuk pantai barat Pulau Sumatera. Bengkulu menjadi salah satu tujuan persinggahan mereka, baik sebagai bagian dari jalur pelayaran dagang maupun tempat untuk menetap dan membangun kehidupan baru. Kedatangan orang Bugis ke Bengkulu terjadi dalam berbagai gelombang dan periode. Sebagian besar datang sebagai pedagang atau pelaut yang kemudian memutuskan untuk tinggal secara permanen, membawa serta adat, bahasa, dan nilai-nilai budaya mereka. Di antara mereka, terdapat seorang tokoh penting bernama Edi Bandu yang menjadi perintis pemukiman Bugis di kawasan Sukarame. Sosok Edi Bandu dikenal luas sebagai Wakil Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, KKSS, Provinsi Bengkulu, yang berperan aktif dalam membangun solidaritas komunitas dan menjembatani hubungan dengan masyarakat setempat. Seiring berjalannya waktu, pemukiman Bugis di Sukarame berkembang pesat. Dari sebuah komunitas kecil perantau, Kampung Bugis kini tumbuh menjadi bagian integral dari Kelurahan Sukarame dan Kota Bengkulu. Meskipun telah lama berinteraksi dan berbaur dengan masyarakat lokal, masyarakat Bugis di wilayah ini tetap mempertahankan jati diri budaya mereka. Bahasa Bugis masih digunakan dalam lingkungan keluarga, upacara adat tetap dilestarikan, dan berbagai tradisi Bugis seperti gotong royong, sikap hormat terhadap leluhur, serta semangat merantau masih terasa kental. Kehadiran masyarakat Bugis di Sukarame turut memberi warna dalam dinamika sosial dan budaya kota Bengkulu. Mereka aktif dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga kegiatan sosial dan keagamaan. Peran serta mereka memperkaya keragaman dan memperkuat semangat kebersamaan antar etnis di Bengkulu. Kampung Bugis di Sukarame bukan sekadar permukiman etnis, tetapi menjadi cermin dari proses panjang akulturasi dan interaksi budaya yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Keberadaannya menjadi bukti hidup bahwa perbedaan latar belakang budaya justru dapat bersatu dalam harmoni, membentuk mosaik kehidupan masyarakat yang beragam namun tetap saling menghargai. Berdirinya Kampung Bugis ini kampung perjuangan. Kenapa dikatakan kampung perjuangan? Karena kami buka daerah ini dari titik nol itu hutan belantara, kayunya gede-gede ya daerah ini dulu. Bahkan binatang buas banyak dulu di sini, masuk harimau, ular yang paling banyak daerah ini. Nah, pada waktu itu makanya kami katakan kampung ini memang benar-benar kampung perjuangan. Makanya terdirilah namanya Kampung Bugis. Jadi sedikit saya cerita ya riwayat Kampung Bugis ini pada tahun 89 saya punya teman namanya Pak Ismail. Nah, Pak Ismail ini beliau itu sekretaris desa. Kebetulan waktu itu Sukarame ini masih desa Sukarame. Nah, Pak Ismail ini sekretaris desa, Pak Kadesnya itu Pak Marbawi. Nah, jadi bercerita tentang masalah pembukaan lahan pada zaman itu, Pak Ismail ini menawarkan kalau Pak Edi mau buka rawa, kita punya nih lahan kosong di wilayah desa Sukarame. Kalau Pak Edi berkenan, boleh kita survei. Jadi singkat cerita, saya berangkat sama Pak Ismail waktu itu, saya survei langsung daerah ini. Kami dulu jalan kaki dari sekarang ini kantor Samsat. Nah, dulu itu Unihas itu. Nah, kantor Samsat itu Unihas. Jalan kaki lah kami sama beliau. Kira-kira pas di gang kami sekarang ini, gang Kampung Bugis itu, disitulah kami berdiri. Beliau menyampaikan, nah inilah Pak Edi, semua
semua kayu-kayu yang gede inilah wilayah Sukrami, wilayah desa Sukrami. Nah, kalau Pak Edi memang mau buka lahan kosong, cuma Pak Edi rawanya dalam, udah itu mungkin binatang-binatang buas itu masih ada di dalam situ. Kayunya gede-gede, memang luar biasa kayunya besar. Jadi makanya langsung saya bilangi, nah kalau memang seperti itu, ya kita coba, kita buka. Pendirinya orang Bugis, namun secara suku kita tidak menutup kemungkinan siapapun mau masuk di kampung Bugis ini, mau Jawa, mau orang penduduk asli, mau bergabung dengan kita, itu saudara kita. Karena kita tidak bisa membeda-bedakan suku, karena kita kan satu bangsa. Jadi kita ya tetap kita menerima, apalagi kami berterima kasih dengan orang Bengkulu asli sudah memberikan wilayah ini untuk penghidupan anak cucu kami. Memang benar-benar kami sudah diterima jadi warga Bengkulu.